satu di hati kami. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan bersama-sama, hanya Kau satu di hatiku. Dengan segenap hati ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ini pernyataan iman kami pagi hari ini, Tuhan. Dengan segenap hati kami mau berkata, hanya Engkau di hati kami. Hanya Engkau satu, tiada yang lain, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, sebab Engkau layak terima segala pujian kami. Hanya Engkau, Allah yang
karena Kau Raja segala raja. Kau di atas segalanya dalam hidup kami, Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan yang kami mau, yang kami rindukan di setiap hari kami, di setiap waktu kami. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan dengan senang hati, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Kau Yesus, terima kasih Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain, Tuhan, tiada yang lain. Kau satu di hati kami, satu di hatiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan yang temanya adalah mengikut Yesus di jalan salib. Banyak orang yang salah memahami arti salib. Orang berpikir bahwa dengan kata salib, mereka berpikir bahwa Yesus mengajarkan jalan penderitaan, jalan hidup susah ya demi rohani. Tapi sebenarnya salib adalah konsekuensi dari ketaatan Yesus pada Bapaknya
di surga. Dan ketaatan itulah yang membawa Yesus pada salib. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita sehari-hari, salib itu tidak usah dicari. Tapi ketika kita setia hidup dalam kebenaran, maka salib itu akan datang sendiri. Dan salib bukanlah tanda yang menyeramkan bahwa Allah itu kejam, bukan ya. Tapi sebagai tanda bahwa kita itu tidak lagi hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian ya, yang membuat Petrus suatu ketika dalam perjalanan dengan gurunya ke Yerusalem ya, beserta dengan murid-murid yang lain, Petrus salah paham ya dengan gurunya. Mari kita baca dalam Matius 16, 21 sampai 24. Gini bunyinya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak, Ibu semua, Petrus ini salah paham ya dengan Yesus gurunya. Karena Yesus betulnya saat itu sedang mengatakan apa yang menjadi kehendak Bapaknya, yaitu nanti di Yerusalem Yesus akan ditangkap, diadili oleh para imam dan ahli-ahli Taurat, dan kemudian dibunuh dan akan naik ke sorga. Sedangkan yang dipikirkan Petrus itu adalah kehendaknya sendiri ya. Memang kehendaknya sendiri itu nggak salah. Sebetulnya maksud Petrus itu secara manusiawi itu bagus Bapak Ibu sekalian ya. Agar Yesus gurunya ini ya, jangan sampai mengalami yang namanya aniaya, jangan sampai disakiti, terlebih lagi mati ya. Karena Petrus itu masih berharap bahwa gurunya yaitu Yesus suatu ketika nanti ya, Yesus itu bisa jadi raja dan dia akan mendapatkan banyak materi dan jabatan. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu Petrus mengatakan, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu daripadamu. Tapi Petrus lebih kaget lagi ya, karena gurunya mengatakan, nyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Nah Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat ya, salah pahamnya Petrus dengan gurunya. Kalau Yesus bicara tentang kehendak Bapaknya, sekalipun itu menyengsarakan hidupnya, membuat dia menderita dan mati sebagai orang terkutuk. Tapi Petrus bicara tentang hal yang duniawi ya, yang duniawi dan manusiawi ya, tidak ingin gurunya mendapatkan aniaya, mendapatkan penderitaan, bahkan mati sebagai orang terkutuk ya. Bapak Ibu sekalian, dari kisah di atas ada 3 kebenaran ya.
bisa kita peroleh. Yang pertama, jalan Yesus itu memangnya jalan salib. Mengikut Yesus adalah jalan salib Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu dalam ayat 21 tadi dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengerti terlebih dahulu bahwa Yesus pada waktu masih tinggal di dunia ini, Dia adalah Allah 100% dan juga manusia 100% sama seperti kita. Yesus bisa marah, bisa sedih, bisa menangis Bapak Ibu sekalian ya. Sama dengan kita. Tapi Dia juga Allah 100%. Karena itu Dia tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem ketika Dia memasuki kota itu, yaitu penderitaan dan salib menantinya. Sebagai manusia, ya, Yesus bisa saja menghindar. Tapi sebagai Allah, Yesus bisa saja dengan kuasa ilahinya untuk menyingkirkan ya, orang-orang yang akan menangkapnya. Bisa saja membunuhnya dengan kuasa ilahinya. Apa susahnya bagi Yesus yang Dia adalah Allah. Tapi Yesus memilih taat pada kehendak Bapanya. Jadi Yesus itu taat bukan karena Dia lemah, bukan karena Dia kalah ya. Tapi karena berserah pada Bapaknya ya. Dia mau taat pada kehendak Bapaknya. Karena Dia tahu kehendak Bapaknya itulah yang terbaik bagi dirinya. Itulah yang membawanya pada jalan salib ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian ya, kita semua perlu mengerti ya. Dalam Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2 dikatakan demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ya. Kehendak Allah, kehendak Tuhan itulah yang harus kita utamakan. Karena itu pasti lebih baik, lebih sempurna daripada kehendak kita, daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Pasti kehendak Tuhan itu yang terjadi yang lebih baik ya, lebih sempurna. Karena itu firman Tuhan mengatakan, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Bedanya seperti bumi dan langit Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun ya kehendak Tuhan itu seringkali mungkin lebih susah, lebih menyakitkan, lebih mematikan daging kita ini Bapak Ibu sekalian ya. Tapi pasti itu yang terbaik Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu hendaklah kita semua belajar dari kisah ini. Kalau Yesus sudah memberikan teladan bahwa Dia sendiri sudah mau bayar harga untuk taat pada kehendak Bapaknya. Yesus mau pikul salib untuk demi taat pada kehendak Bapaknya. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian ya. Sekalipun kita mungkin dihadapkan dengan masalah, tantangan, pergumulan ya yang harus kita hadapi. Tapi semua harus kita hadapi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah jalan. Yesus itu sarana Bapak Ibu sekalian. Jalan yang membawa pada kebenaran dan pada hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu sekalian ya,
Sekalipun perintah Yesus itu ada harga yang harus kita bayar. Contoh dalam hidup sehari-hari. Ketika kita disakiti orang, dibenci orang. Firman Tuhan mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Doakanlah musuh-musuhmu. Dipukul pipi kiri, berikan pipi kananmu. Ampuni, ya. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Memang Bapak Ibu sekalian, ya. Melewati semuanya itu, ya. Kita semua harus diproses. Tidak bisa seketika kita dibaptis lalu kita berubah menjadi manusia baru. Status kita memang manusia baru, anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Roh Kudus ini yang akan memampukan kita, memimpin kita, menghibur kita di kala susah. Memang Bapak Ibu kalian, ya. Tapi ingat, kita masih tinggal di dunia. Dan kita masih punya yang namanya free will. Kehendak bebas. Kita bebas menentukan. Kita milih kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian. Maka dalam Roma 12 ayat 2 katakan demikian. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jangan sama dengan orang dunia. Orang dunia kalau disuruh milih Bapak Ibu kan, jalan mana yang harus dipilih dalam hidup ini, pasti mereka memilih jalan yang lebar, yang enak, yang menyenangkan, yang mudah. Tapi anak-anak Tuhan, Tuhan perintahkan kita, pilih jalan yang sempit. Sekalipun sempit, tapi itu membawa pada kehidupan, hidup yang kekal. Dan memang semuanya itu ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu kalian. Tapi ingat, mengikut Tuhan bukan sekalipun kita itu melewati jalan salib, bukan berarti tidak ada sukacita. Karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita, memelihara hidup kita. Dan memberikan damai dan sukacita yang sejati Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu yang membuat kita kuat. Ya. Tapi yang terutama, hendaklah pola pikir kita dirubah dulu. Agar kita itu bisa melangkah sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita sudah melangkah sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan yang akan pimpin lewat Roh Kudusnya. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, ya, kita itu masih tinggal di dunia yang berdosa. Jangan heran, meskipun muridnya Yesus sendiri, yaitu Petrus murid yang radikal ini, ya, tapi Petrus masih berpikir dengan pola pikir yang lama, pola pikir duniawi. Dalam ayat yang ke-22-23 tadi dikatakan, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Coba, gurunya sendiri itu ditegur Bapak Ibu sekalian. Padahal dia pernah mengatakan, Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, dia Allah. Tapi dia berani menegur Allah. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu sekalian, memang Petrus secara manusiawi, dia itu baik. Apalagi dia tahu bahwa gurunya ini punya kuasa yang besar.
Orang bisu bisa bicara, orang lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, mati pun bisa dihidupkan kembali. Tapi kok saat itu Yesus bicara tentang penangkapan, tentang siksaan, mati, lalu naik ke sorga. Karena itu Petrus mungkin berpikir ya, wah gurunya ini mungkin saat ini lagi bingung ya, atau lagi halu. Karena itu Petrus berkata, kiranya Allah itu menjauhkan hal itu Tuhan. Tapi justru Yesus menegur dengan keras, nyahlah iblis ya Bapak Ibu sekalian. Petrus hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi ya. Tapi Allah yang dipikirkan adalah perkara yang lebih besar, yaitu perkara yang rohani tentang keselamatan umat manusia. Dan memang jalan salib adalah jalan menuju kemuliaan bagi orang yang mengerti ya. Bagi orang dunia yang tidak mengerti, ini sangat-sangat mengherankan Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib ini memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu sekalian, banyak orang di luar tuh nggak ngerti. Tapi pemikiran mereka tuh sama dengan Petrus ya. Mengapa kalau Yesus itu adalah Allah, kok matinya itu begitu mengenaskan ya, dipetenteng sedemikian rupa ya. Mengapa Allah itu harus mengalami penderitaan seperti itu ya? Apakah Allah itu bisa mati ya? Apa enggak ada bagi orang-orang Kristen itu Allah yang lebih hebat daripada Yesus yang matinya seperti itu? Bapak Ibu sekalian ya. Memang secara manusiawi kita itu digoda untuk memilih tokoh ya, orang yang kuat, perkasa ya. Sebagaimana halnya manusia biasa. Tapi ingat, Yesus adalah Tuhan ya. Dia tahu jauh lebih sempurna daripada apa yang kita tahu. Karena itu dalam Amsal 16 ayat 25 dikatakan demikian. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Memang Bapak Ibu sekalian ya, manusia itu lebih suka jalan yang enak, yang lapang ya, yang mudah, yang nyaman ya. Dan itu yang ditawarkan si iblis. Iblislah yang menawarkan semuanya itu. Sehingga manusia itu terpikat untuk lewat jalan yang lebar, yang mudah, yang menyenangkan hatinya. Ya. Karena itu seperti halnya Yesus. Yesus pun pernah dicobai iblis sesudah Yesus puasa 40 hari. Kemudian dibawa iblis ke padang gurun. Dia di sana dicobai si iblis. Ayo, buat batu jadi roti. Sembahlah aku, maka kamu akan mendapatkan kerajaan dunia ini. Ayo, lompat dari hubungan bait Allah. Itu yang ditawarkan oleh si iblis. Iblis ingin Yesus itu membuat hal-hal yang spektakuler. Hal-hal yang menakjubkan. Supaya dipuji banyak orang. Disembah, dipuji, dikagumi. Karena hal-hal itu iblis tahu tidak akan menyenangkan hati Tuhan.
tugas kita di dunia bukan untuk menyenangkan manusia. Tugas kita hanyalah menyenangkan Tuhan. Meninggikan Dia dan memuliakan namanya. Untuk itu, kita harus mematikan daging kita. Sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Galatia 5 ayat 16 dikatakan demikian. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan nuruti keinginan daging. Dan yang ketiga, syarat mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 24 Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, pikul salibnya dan mengikut aku. Yesus menegaskan bahwa mengikut Dia, orang harus bersedia sangkal diri. Sangkal diri itu apa sih Bapak Ibu? Sangkal diri artinya melepaskan ego kita, ambisi, gengsi kita, keinginan-keinginan pribadi yang bertentangan dengan firman Tuhan demi mentaati kehendaknya. Ya. Jadi sangkal diri itu melepaskan ego, mau melepaskan ego, ambisi, gengsi, keinginan-keinginan diri kita yang bertentangan dengan firman demi untuk mentaati kehendak Tuhan. Sekalipun harus bayar harga. Ya. Pikul salib, siap menderita demi kebenaran dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah komitmen berjalan bersama Yesus dengan konsisten setiap hari. Jadi syarat pengikut Yesus harus mau sangkal diri dan pikul salib. Lalu komitmen untuk berjalan bersama Yesus secara konsisten setiap hari. Bukan tiap minggu atau tiap bulan sekali, setiap hari. Karena setiap hari ego kita, gengsi kita, hawa nafsu kita yang gak benar setiap saat bisa muncul. Itu harus kita sangkali. Semua yang bertentangan dengan firman harus kita sangkali. Dan kita mengikuti kehendak Tuhan. Dan bersedia pikul salib. Ya, sekalipun ada harga yang harus kita bayar ya demi kebenaran. Untuk itu Bapak Ibu sekalian ya, orang harus praktek firman Tuhan. Orang harus berani hidup benar. Saat curang mungkin lebih menguntungkan. Orang harus berani jujur. Saat kompromi itu lebih aman. Orang harus berani mengasihi walaupun membalas itu lebih mudah. Salib itu bukan tujuan, tapi jalan untuk menuju hidup, ya, hidup yang kekal, yang selama ini dicari-cari umat manusia. Itulah jalan salib yang harus kita lewati dan telah dilewati Yesus. Karena itu kita pasti menang dalam melewati jalan salib. Karena Yesus yang telah menang akan memimpin kita, menguatkan kita. Dan suatu ketika kelak kita semua akan hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus di surga. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau pagi hari ini Kau berikan tubuh yang sehat, kami bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya
Dan biarlah Tuhan juga dengan kebenaran firman-Mu, kami bisa menyimpannya dalam hati dan kami melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga sekalipun salib harus kita lewati, tapi kami yakin dan percaya bersama Engkau kami pasti bisa, kami pasti mampu dan kami pasti menang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.